Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita beragam nikmat, terutama nikmat bernafas, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua masih dapat berkumpul kembali di link majelis kajian ba'da subuh untuk melaksanakan kegiatan thalabul ilmi agar menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam yang selalu hadir di lisan kita semoga selalu tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul yang mulia, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita semua yang berada di kajian ini, serta seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, marilah kita mulai kajian pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya uraian singkat materi kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-73, Jumat 21 Juni tahun 2024. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, khairu ma tatlibuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada kamu. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairud du'a ad-du'a'u alladhi 'allamakallahu aw rasuluh. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini atas rahmat, hidayah, taufiknya kita semua berkumpul dalam rangka tahadus binimat, syukuran atas nikmat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat sehat. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, niat dalam hati, niat syukuran kenikmatan akal, sehat, nikmat, waktu, karena waktu itu juga nikmat, karena tidak semua orang yang bisa sempat untuk ikut melaksanakan kajian. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita tawasul hadiah hadarah kepada mu'alif hadal kitab. Ila mu'alif hadal kitab khususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Athaiyah wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karomatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu. Sebaik-baiknya yang kau minta kepadanya, yaitu kepada Allah. Sebaik-baiknya yang kau minta kepada Allah, ma huwa talibuhu minka, adalah apa atau sesuatu yang dia tuntut darimu. Sebaik-baiknya yang kita pinta kepada Allah adalah yang Allah tuntut dari diri kita. Dalam kitabnya masih halaman 62, kitab Hikam As-Sakandari. Khairu ma tatlubuhu ay abdul asya'a allati tatlubuha minhu ma huwa talibuhu minka minal istiqomati ala sabilil ubudiyati lahu. Fahada khairun laka min talabika lihuduzika wa muradatika dunyawiyati kanat au ukhrawiyati. Paina dalika haddun li nafsik. Nah, itu kitabnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hikmah yang ke-73 ini Kang Musonib akan menjelaskan tentang sebaik-baiknya yang paling baik kita pinta dari Allah. Kita berdoa kan, kita suka berdoa. Ya Allah, dikit-dikit ya Allah kita kan. Nah, jadi apa sih yang baik kita pinta kepada Allah itu? Apakah kita minta jodoh? Atau kita minta dagangan laku? Atau kita minta anak
naik pangkat atau apa, yang kita pinta itu apa yang baik menurut Allah? Khairu ma tas'aluhu minallahi ta'ala huwa ma amarakallahu aw rusuluhu bisu'alih. Yang paling baik kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah perintahkan atau Rasulnya perintahkan untuk memintanya. Nah, paham ya? Sekali lagi. Yang paling baik kita pinta kepada Allah, pinta itu bahasanya doa kalau kita. Yang paling baik kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah adalah sesuatu yang Allah perintahkan untuk memintanya. Sesuatu yang Rasulullah perintahkan untuk memintanya. Jadi kalau dalam doa tersebut, dalam satu doa kita mendapatkan dua kebaikan. Satu, kita berdoa menjalankan perintah Allah. Ya. Yang kedua, isi doanya pun perintah Allah. Baik lagi. Satu, berdoanya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, isi doanya pun yang diperintahkan oleh Allah atau yang diajarkan atau yang disuruh oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah doa yang paling bagus. Yang paling bagus. Khairu doa al-du'a'u alladhi 'allamakallahu aw rasuluh. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran atau diajarkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya doa? Jadi seakan-akan seolah-olah tidak ada ikhtiar kita, tidak ada daya ikhtiar kita, keinginan kita dalam memilih isi doa. Tidak ada kehendak dari kita isi doa itu. Karena memang diperintah Allah dan Rasulnya kita minta itu dalam doa. Itu udah disiapkan oleh Allah. Ini doa yang bagus engkau baca. Fa'lam ayuhal murid anna minad du'ai ma huwa kufrun. Kita bahas sekarang. Di dalam doa itu ada berbagai-bagai. Ada doa-doa yang diperintah Allah. Ada doa yang menimbulkan kekufuran. Bahkan menjadi kafir orang yang berdoanya. Orang yang berdoa pada muslim tapi dia jadi kafir. Seperti apa? Kadu'ain bil maghfirati wa rahmati liman mata kafirun. Seperti mendoakan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat bagi orang yang jelas-jelas mati kafir. Bukan non-muslim, tetapi mati kafir. Non-muslim juga kalau masuk Islam jadi muslim. Ini kalau orang muslim, kalau matinya kafir ya jadi kafir. Kalau kita mendoakan kafir, kalau kita mendoakan non-muslim, kalau kita mendoakan orang yang matinya dalam keadaan kufur, jelas-jelas kufurnya, lalu kita doakan dengan maghfirah. Ya Allah, tetanggaku baik sekali dia. Memang sih orangnya bukan orang Islam, Buddha ya Allah. Tapi dia baik ya Allah. Semoga dia mendapatkan ampunan dari Engkau. Nah, kita mengatakan begitu, maka kita pun menjadi kafir. Kalau tidak syahadat, sholatnya tidak sah. Semua ibadahnya tidak sah. Kalau tidak syahadat lagi. Jadi harus syahadat lagi. Atau seperti kemarin pertanyaan di grup itu. Atau birahmah. Kadu'ain birahmah liman mata kafiron. Atau mendoakan dengan rahmat kepada orang yang jelas-jelas mati kafir. Oleh karena itu di dalam agama, di dalam akidah tidak ada toleransi.
toleransi itu adanya di sosial kehidupan. Kalau kita punya rezeki, di sebelah kanan kita orang muslim, di sebelah kiri kita orang kafir. Nah, secara sosial kita tidak boleh memilih-milih, samakan gitu. Jangan kita suka sedekah sama orang yang suka ke masjid saja. Justru kalau mau berdakwah, orang yang jauh ke masjid, yang tidak pernah ke masjid, kasih sedekah untuk memberikan dakwah. Nah, begitupun itu dalam hal sosial. Tetapi di dalam hal akidah tidak ada kita toleransi. Aduh nih, paman saya nih kasihan, ini bukan orang lain nih, paman saya nih misalkan. Nah, dia mati tuh paman saya. Itu yang meninggal siapa? Itu almarhum paman saya. Nah, padahal pamannya itu misalkan non muslim. Nah, kita mengatakan almarhum itu teman paman saya, dan kita tahu bahwa hukumnya itu kufrun, hukumnya itu menjadi kafir, lalu kita bacakan juga, maka otomatis saat itu juga kita menjadi kufur, menjadi kafir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran adalah kufur. Kecuali kalau tidak tahu, aduh baru tahu nih, oh ternyata begitu ya hukumnya. Nah, kalau baru tahu, setelah tahu hati-hati, jangan gitu. Kalau belum tahu mah tidak apa-apa, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan. Satu itu. Yang selanjutnya ada lagi wa minhu ma huwa ma'murun. Di antaranya kalau tadi doa yang kufur, kalau yang sekarang adalah doa ma'murun, doa yang diperintah oleh Allah. Kadu'ai bi ghufrani dzunub, seperti berdoa kepada Allah memohon ampunan dosa. Diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana faghfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana zalamna anfusana. Nah, silakan cari Google, share, dibuka di Google doa-doa tentang mohon ampun dalam Al-Quran. Nah, ini adalah termasuk doa yang sebaik-baiknya doa. Sebaik-baiknya doa. Wa minhu ma huwa ma'murun. Di antara doa itu ada doa yang diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah. Diperintah oleh Allah dan Rasulullah seperti apa? Kadu'ain bi ghufrani dzunub, seperti doa memohon ampunan dari dosa. Nah, doa memohon ampunan dari dosa itu adalah sebaik-baiknya doa karena itu diperintah oleh Allah. Kan tadi judulnya khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kau pinta dari Allah kepada Allah, dari Allah adalah apa yang Allah tuntut dari dirimu. Kita dituntut oleh Allah untuk tobat. Karena kita tidak mampu untuk tobat, tidak bisa untuk tobat, kita mohon kepada Allah, ya Allah, bisakan saya tobat dan ampuni dosa-dosa saya. Nah, itu satu. Ada suaranya ini Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Baik lebu binuhu kalapa. Ada? Oh, ada, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, mendapatkan 2 pahala itu. 1 pahala meminta, berdoa. Yang kedua pahala meminta dengan yang diperintahkan oleh Allah. Begitu. Kalau begini, ya Allah, berilah aku berilah ini aku, ya Allah, aku ini ingin itu tuh, ingin kebun tetangga, ya Allah. Ya itu juga doa, nggak apa-apa, doa mah bebas aja. Tetapi itu nggak diperintah sama Allah mendoa kebun-kebun begitu. Yang diperintah oleh Allah itu adalah ghufrani dzunub. 1, mohon ampunkan dosa. Yang kedua adalah wa ilmin nafi'in. Allah merintahkan kepada kita meminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Nah,
diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran, wa qur rabbi jidni ilman warzuqni fahman, dan selanjutnya. Nah, kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu agama yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah semakin tambah ilmu, semakin takut dengan Allah. Itu cirinya ilmu bermanfaat. Bukan semakin takut terus takut merungkut, bukan. Semakin tambah ilmunya, semakin giat ibadahnya, karena semakin takut sama Allah. Nah, kalau kita ilmunya bertambah tetapi takutnya tidak bertambah, itu ilmu tidak bermanfaat. Jadi manfaat ilmu itu bukan hanya bisa diamalkan, diberikan ke orang lain ilmu itu, tetapi manfaat ilmu itu semakin bertambah ilmu, semakin takut dengan Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang manfaat, itu mendapatkan dua kebaikan, dua pahala. Satu, pahala dari berdoanya. Yang kedua, pahala dari jenis doa yang dihaturkannya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amalin makbulin. Yang ketiga adalah doa yang diperintah oleh Allah itu memohon kepada Allah agar amal diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam Al-Quran. Doa mohon amal diterima. Kenapa mohon amal diterima? Karena kamin amalin, banyak sekali amal yang kita kerjakan hanya capek saja, tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, karena kita takut amal kita tidak diterima, maka kita berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, terimalah amalku ini, terimalah amal ibadahku ini. Nah, itu khairun ma tatlubuhu minhu. Itu adalah sesuatu yang paling bagus kita pinta kepada Allah. Jadi udah berapa, Ibu? Udah 3, Pak Ustadz. 3 atau 5? 3 ya? Oh, ya. 1, doa memohon ampun. Jadi jangan keluar dari sini, jangan keluar dari rel ini nih. Nah, doa memohon ampun. Urutkan oleh ibu-ibu, urutkan di buku. Jadi doa mohon ampun, mohon ilmu yang manfaat, amal yang diterima. Nah, warizkin halalin, dan mohon rizki yang halal, kata ibu-ibu. Nah, ada, kirain nggak ada katanya. Tunggu, takutnya nggak ada rizki begitu. Nah, ada nih, rizki yang halal. Kenapa memohon rizki harus dengan kata-kata halal? Karena menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki itu yasmalu, rizki itu al halala wal haroma. Kalau kita hanya mengatakan rizki saja, itu ada dua, ada rizki halal dan ada rizki haram. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Jangan sampai rizki doang. Kan Allah Maha tahu. Kan diajarin sama Allah sama Rasul, jangan ngelawan. Jadi ikutin saja. Ya Allah, berilah hamba rizki yang halal. Oh, apa ada yang ini kan, yang lebih panjang, yang berdetil tuh. Yang berdetil, Allahumma rizukni rizkan wa halalan thayyiban mubarakan wasian bigori masakotin wala tabin wala dorin innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kata artinya, ya Allah, berilah aku rizki yang halal, yang tidak usah capek-capek, yang tidak luut lehet kesang, yang tidak ripuh, kata Teh Noma, yang tidak luut lehet kesang, kata Teh Tuti Mulyati itu. Nggak tahu apa arti luut lehet kesang. Bahasa Jawanya apa luut lehet kesang? Yang tidak ngoprot, yang tidak capek gitu, yang tidak harus capek. Nah, ida sa'ala ahadukumur rizqa falyas alil halala, kata Rasulullah SAW.
jika engkau memohon rizki kepada Allah, maka tambahkanlah dengan kata-kata halal. Allahumma rizukna rizqan halalan. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal. Memohon rizki yang halal kepada Allah mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama kebaikan adalah dari minta tersebut memohon kepada Allah. Yang kedua adalah memohon rizki yang halal diperintah oleh Allah. Jadi termasuk sebaik-baiknya doa. 6 toh. Berarti sekarang ketujuh. Halo? Kelima Pak Ustaz. Oh iya. Nah, berarti didengarkan. Kalau input ke 6 ya berarti. Baik, lanjut ke 5. Yang selanjutnya adalah ajwajun wa zuriyatun salha. Yang selanjutnya doa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya adalah memohon pasangan, memohon keturunan yang soleh. Nah, Allahumma ya Allah, Rabbana al-maj'ana, Allah, aduh suka lupa kalau udah begini nih. Allahumma ja'al ajwajan, Allahumma apa ya yang memohon itu? Oh ya, ya. Nah, muttaqina imama. Nah, jangan imaman ya. Nah, itu kan wakop muttaqina imama diwakopkan. Jadi memohon kepada Allah, memohon keturunan yang soleh, memohon pasangan yang solehah. Kalau suami, kalau istri yang soleh. Gitu. Nah, itu diperintah oleh Allah. Itu harus selalu dibawa dalam doa itu. Yang selanjutnya yang keenam, an-nasru ala zalim. Memohon pertolongan kepada Allah menghadapi yang dolim. Ini diperintah juga sama Allah. Agar ditolong Allah dalam menghadapi yang dolim. Yang dolim itu yang utama adalah iblisun wa junuduh. Adalah iblis, laknatullah, dan tentaranya. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah dari godaan iblis itu diperintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Atau ya Allah, u'iduka bi kalimatit tamah min kulli syaitani wa nafsin lamah. Dan banyak doa-doa di antaranya lah. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia aja. Yang penting memohon pertolongan dari godaan iblis. Orang-orang kafir yang membuat kerusakan. Nah, itu sama juga. Yang ke-6 juga. An-nasru ala zalim. Yang ke-7, memohon diselamatkan dari bala atau bencana. Nah, ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memohon diselamatkan dari bala, itu diperintah oleh Allah. Cuman hakikatnya bala bukan kesusahan. Hakikatnya bala bukan sakit. Hakikatnya bala bukan masalah. Hakikatnya bala bukan banyak amanah. Yang disebut dengan bala hakikatnya adalah sesuatu yang menimbulkan dosa. Bala, sesuatu yang menimbulkan dosa. Contoh, kalau dagang usaha kita dapat untung besar, itu kebaikan atau keburukan ibu-ibu? Kira-kira dapat dagang nih, dapat untung besar, kebaikan atau keburukan? Secara dohir itu pasti kebaikan. Betul tidak? Nah, tetapi secara agama, secara lahir, secara hakikiah belum tentu kebaikan. Yang dilihat oleh agama adalah apa yang ditimbulkan dari untung yang besar itu. Kalau untung yang besar itu kita jualan untung yang besar, dari keuntungan itu kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kita tahajud, semakin getol. Dari untung itu kita bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu.
itu baru kenikmatan dari Allah. Tetapi kalau kita jualan contohnya untung dapat besar, tetapi keuntungan itu malah dipakai jauh dari Allah, dipakai hiburan, dipakai segala macam yang tidak munasabah. Nah, itu namanya keuntungan bala, musibah. Nah, tetapi sebaliknya, jika ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang sedang sakit, kalau dulu gagah sampai jalan aja dadanya ke depan, maju ke depan, perut dikempes-kempesin. Kalau kata lain orang sombong bagaimana sih? Kalau hidup lagi di atas tuh kan, duit banyak segala macam banyak, dipanggil orang nggak pernah nengok karena saking banyaknya uang. Apalagi dipanggil Allah, nggak pernah mau ke masjid, nggak pernah mau sholat, ada pengajian nggak pernah mau datang. Jatuhlah dia sakit, lalu dia duduk di roda, tidak bisa jalan, kakinya tidak bisa jalan, tangannya pun tidak bisa apa-apa. Yang bisa dia pegang hanyalah tasbih, yang dia bisa katakan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah. Yang dia bisa kerjakan hanyalah ibadah dan ibadah. Itu sakit bukan bala, tetapi anugerah. Begitu. Jadi bala itu musibah kan. Kalau kata orang awam musibah, bala itu hakikatnya adalah sesuatu yang menimbulkan dosa. Lah kalau orang sakit jadi dekat dengan Allah, bukan bala namanya. Kalau orang rugi jadi dekat dengan Allah, bukan bala namanya. Kalau orang banyak amanah lalu malah jadi dekat dengan Allah, bukan bala, tetapi itu adalah amanah membawa nikmat. Karena ada satu nikmat yang disembunyikan oleh Allah yang akan bisa terasa oleh seseorang yang hatinya sudah diberi terang hatinya oleh Allah. Masya Allah, ya Allah, ternyata ini ya nikmat ya. Belum pernah merasakan dikir nikmat lezat ini. La ilaha illallah, la ilaha, benar ya. Aku tidak berdaya, aku benar dulu banyak uang, sekarang ini nggak berdaya ya Allah. Padahal mah dari dulu juga aku nggak berdaya, benar ya Allah. Nah, nikmat ternyata. Kesusahannya adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Sakitnya anugerah dari Allah kalau dia sabar dari sakitnya. Nah, kita memohon diselamatkan dari bala, itu berarti kita mendapat 2 poin. 1, poin doa. Yang kedua, poin doa tersebut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, Rasulullah mencontohkan iza sa'altumullaha fas'alil afiyata wal afa wal afiyah. Jika engkau memohon kepada Allah, pintalah kepada Allah afa wal afiyah. Pintalah ampunan dan afiyah. Afiyah itu adalah apa? Sehat dohir dan batin. Mata bisa melihat, dan mata dengan penglihatannya ini bisa dipakai ibadah. Kaki bisa melangkah, dengan kaki bisa melangkah ini bisa dipakai ibadah. Itu namanya afiyah. Jadi jangan sehat saja. Kalau sehat dohir doang. Kalau afiyah itu dohir dan batin. Telinga bisa mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengar adzan, ada yang hanya sampai di telinga dan ada yang nyampe ke hati. Kalau yang hanya sampai di telinga, begitu mendengar adzan dia akan terdiam. Paling-paling baru juga tadi adzan, udah adzan lagi ya, nggak kerasa ya umur kita. Beri terus aja ngerumpi, ngegosip. Nah, itu hanya sampai telinga. Berarti itu hanya sehat saja kupingnya, tetapi tidak apiah. Tetapi kalau orang mendengar adzan, begitu mendengar adzan dia langsung siap sergap melaksanakan panggilan Allah. Nah, itu namanya orang yang sehat pendengarannya dan apiah pendengarannya. Langsung si telinga laporan ke hati. Hati, kolbu, lapor komandan. Ada apa? Ini suara adzan nih. Bagaimana nih? Siap, tunggu perintah, arahan. Kata hati, siap kita, siap.
kaki diperintahnya oleh hati. Kaki berangkat ke air, wudhu, gitu kan. Nah, semua bergerak setelah mendapat laporan ke hati yang terang benderang dengan hidayah Allah. Di situ si hati langsung memerintahkan seluruh anggota badan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang hatinya gelap, kata telinganya itu, kata kupingnya, hati-hati, kalbu, lapor nih, apaan? Itu yang ada suara adzan. Iya, emang kenapa? Enggak, laporan aja. Ya udah, udah. Nah itu hati yang gelap, ya, hati yang gelap. Jadi mohon sama Allah, ya Allah, silakan cari di Google lah, banyak lah doanya. Idza sa'altumullah fas'alil afa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kami sehat, ampunan dan afiah. Afiah itu sehat dohir dan batin. Yang kedelapan, tulul umur wa husnul amal. Yang kedelapan, pintalah sama Allah. Ini adalah deretan-deretan doa yang diperintah oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Sebagus-bagusnya doa. Pinta tulul umur, panjang umur. Lah katanya kalau udah panjang, udah tua, masa panjang umur terus. Seperti Bunda Haji Narismar, udah 70 tahun lebih, atau Pak Teku nih, udah mau 80 tahun, masa mau minta panjang umur terus? Nggak apa-apa, pinta panjang umur. Wa husnul amal, tapi dengan baik amal. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasi mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oleh karena itu meminta panjang umur harus dibarengi dengan baik amal. Karena kalau banyak amal baik, kemungkinan kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang terakhir, yang 9, husnul khotimah. Kita minta sama Allah husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon, Allahumma inas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon jadikanlah hidup aku ini baik di akhir. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bagaimana akhirnya. Walaupun dari mulai remaja dia ibadah getol, ngaji getol, wirid getol, mau tua begitu mau menjelang mati dia malah melakukan keburukan-keburukan, itu yang ditakutkan su'ul khotimah. Nah, karena su'ul khotimah dan husnul khotimah itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu, maka kita pinta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku husnul khotimah. Itu. Jadi kalau kita minta sama Allah husnul khotimah, kita mendapatkan 2 poin. 1, menjalankan perintah Allah dengan berdoa, meminta kepada Allah. Yang kedua, memintanya pun yang diperintah oleh Allah. Yang ketiga, yang ke-10, dukhulul jannati bighairi hisab. Masuk ke surga tanpa ada hisab. Masuk ke surga tanpa ada perhisaban. Kita pinta kepada Allah. Kenapa kita minta kepada Allah masuk ke surga Allah tanpa hisab? Karena kalau kita melalui hisab, kita pasti akan masuk neraka. 500 tahun paling sebentar, beberapa ratus tahun kita di neraka. Udah gosong, udah hancur, udah ini, bagus lagi, gosong lagi, bagus lagi. Udah habis dosanya 500 tahun misalkan nih, baru ditaikan ke atas, baru dimasukkan ke Bahrul Hayat, baru rubah lagi jirim seperti pemuda atau perempuan yang umur 33 tahun. Nah, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah dengan ridho Allah, bighairi hisabin, tanpa ada hisab, tidak melalui neraka dulu. Amin ya robbal alamin. Nah, 10 doa ini adalah ma'murun, doa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kata Syekh Ibnu Athaillah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kau pinta dari Allah adalah apa yang Allah tuntut darimu. Allah menuntut kita agar kita
tidak mempunyai dosa, berarti kita memohon diampuni dosa. Allah menuntut kita agar kita berilmu dengan manfaat, berarti kita mohon ilmu yang manfaat. Allah menuntut dari kita supaya kita beramal dan diterima amal itu, berarti kita pun meminta agar amal diterima oleh Allah. Allah menuntut kita supaya kita memakan rizki jangan yang haram, berarti kita pun dituntut berarti kita pun diperintah Allah berdoa dengan meminta rizki yang halal. Dan Allah dan selanjutnya sama yang 10 tadi. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu hikmah yang ke-73. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan kita dan dimudahkan segalanya. Amin ya robbal alamin. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, waduh, ini kok nggak ada doa-doa amanah ya? Ini bagaimana amanah kita? Nah, jangan salah. Rizkon halalan, rizki yang halal. Minta rizki yang halal. Nah, dan juga sesuai dengan amanah kita. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.